Om Swastiastu. Assalamualaikum saudara semua. Salam sejahtera saudara semua dan namo buddhaya saudara semua. Salam NKRI. Salam NKRI harga mati. Yeah. Oke, jadi kembali lagi bareng kita berdua di channel kesayangan kita, Ekspedisi Alam Lain. Tentunya di channel ini kita akan membahas banyak teori-teori konspirasi, atau lebih tepatnya kita membahas dari sisi gaib dari beberapa informasi-informasi yang beredar di masyarakat yang sedang hangat untuk diperbincangkan. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan bahas apa, Bin? Antartika. Antartika. Oke, jadi Antartika. Buat kalian, mungkin sudah banyak dari para pendengar atau para penonton di rumah sudah sering banget mendengar Antartika memiliki banyak sekali teori-teori konspirasi di balik keberadaannya Antartika tersebut. Nah, jadi dari sumber IDN Times saya sudah menghimpun ada 7 teori konspirasi yang sangat terkenal di Antartika. Jadi akan saya bacakan. Yang pertama adalah terdapat piramida yang dibangun beberapa peradaban kuno. Itu konspirasi yang pertama. Yang kedua adalah Nazi memiliki pangkalan rahasia di Antartika. Yang ketiga, ada UFO atau UFO yang disembunyikan oleh Nazi di Antartika. Yang keempat, ada kota Atlantis yang hilang terkubur di bawah Antartika. Yang kelima adalah 2 kawah di Antartika adalah pintu masuk ke dalam pangkalan UFO atau UFO. Yang keenam, Google mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui tentang Antartika. Dan yang ketujuh atau terakhir, Antartika tidak pernah ada. Jadi di sini banyak sekali teori konspirasi, ada 7. Dan yang ketujuh sangat mencengangkan, mengatakan bahwa tidak pernah ada Antartika. Bagaimana, Bin? Dari sisi gaibnya mungkin. Kalau dari dari sisi ilmiah itu kan ada. Ya. Dari pemetaan itu ada. Ya, kalau zaman sekarang ada. Zaman dulu ketika benuanya menyatu nggak ada namanya Antartika. Ya. Sebenarnya Atlantis itu banyak sekali yang belum mengerti. Itu besar dia dan terpecah di mana-mana. Oke. Jadi Atlantis itu tidak seperti satu pulau. Dulunya satu pulau. Nyambung Atlantis. Ada 2 kerajaan dahulu. Oke. Salah satunya Atlantis pecah. Pernah saya jelaskan rasanya ya gitu. Terus akan terkubur, tapi mungkin ya salah satunya ada yang pergi ke Atlantis. Atlantika. Oke. Antartika. Saya cuma mengetahui Antartika itu adalah salah satu sumbu bumi ataukah magnet bumi yang besar sekali energinya di sana, dan ada kerajaan gaib. Oke, berarti bicara masalah kerajaan gaib tadi dalam teori konspirasi yang dijelaskan dan yang dituliskan oleh IDN Times, pada teori konspirasi yang pertama ada piramid. Berarti kan piramid itu dibangun pasti ada sebuah kerajaan, makanya ada pembangunan piramid. Apakah teori konspirasi tersebut bisa dibenarkan dari sisi pandangan gaibnya Gus Robin? Gunung ada soalnya. Kalau piramid saya nggak lihat. Oke. Jadi beda kerajaan gaibnya. Ya. Oke. Kalau kerajaan gaibnya itu seperti gelap itu, diselimuti oleh aura gelap, dan di sana salah satu kerajaan gaib. Tapi fungsi kerajaan gaib itu hanya akan terbuka ketika kiamat. Ketika es mencair, maka kerajaan gaib itu akan kelihatan. Oke, jadi kerajaan gaib di situ terbuka saat akan terjadi kiamat. Salah satu penyegelan tempat iblis. Oke. Salah satu binatang Dajjal ada di sana. Binatang Dajjal ada di sana. Dabah dan binatang Dajjal lainnya ada di sana. Bangsa Asura juga dikurung di sana jadi satu. Ada kerajaan gaib. Tapi kalau bisa dibilang itu kerajaan gaib itu berbentuk gelap dan di dalamnya ada bebatuan, dan mereka tidak bisa keluar dari segel itu. Oh, berarti dengan kata lain Atlantis itu menurut Gus Robin merupakan sebuah penjara gaib untuk makhluk-makhluk yang memiliki energi besar mungkin. Ya, mereka tapi tidak bisa disiksa di sana, tidak tersiksa, cuma mereka itu tidak bisa keluar dari tempat itu. Dan mereka hanya menunggu waktu. Oke. Kenapa Antartika yang dipilih tempatnya? Ya, kalau di tempat lain kan sulit kalau di laut takutnya ada kapal, ada apa yang lewat-lewat. Kalau Antartika kan jarang ada makhluk. Sesepi-sepi dunia ini Antartika yang paling sepi.
sulit sekali untuk dilewati oleh orang. Kapal pun di atas. Sedangkan kerajaan gaib ini kan ada di bawah es. Memang sih ada benda-benda tertentu di sana seperti peninggalan-peninggalan dahulu gitu dari bangsa-bangsa purba. Dan ada juga fosil-fosil seperti itu dulu. Mungkin peradaban zaman dahulu itu manusia purba itu menggunakan batu. Jadi bangunannya itu masih bermungkin seperti pundan berundak. Masih ada. Pundan berundak berarti itu kalau dilihat secara sekilas itu mungkin mirip seperti piramida ya. Makanya muncul teori konspirasi bahwa Iya, tapi kan bahwa itu nggak mirip sekali. Iya. Maksudnya kalau seandainya dia berbentuk kayak tangga lah. Tangga, Jadi ya. kalau tangga itu besar pasti orang mengira sekilas ini piramida. piramida. Atau mungkin bentuk gunung esnya lancip. Iya. Jadi mungkin dikira piramida ya. Makhluk gaib di sana salah satu kerajaan gaib terbesar ada di. Tapi kerajaan gaibnya lebih untuk pengurung. Jadi sejenis penjara ya, saya ulang lagi, sejenis penjara ya. Penjara gaib. Selain itu apa yang Gus Robin lihat? Apa yang menarik di Antartika itu? Ada makhluk sih berbulu Sejenis seperti monyet. ini ya. Yeti. Ya, mirip Yeti. Mirip Yeti. Masih ada Yeti di sana. Dan itu makhluk langka. Tadi kan kita sudah saya sudah bacakan. Jadi ada beberapa teori konspirasi. Salah satunya adalah menyangkut paling banyak tentang UFO atau UFO atau lebih jelasnya alien. Apakah benar? Pernah mungkin di sana mendarat. Tapi alien juga itu kan mempunyai batasan suhu. Di sana kan dingin, tidak mungkin juga untuk hidup. Kalau dari mata-mata Gus Robin sendiri bisa lihat Pernah ada yang mendarat mungkin meninggal. bentuk aliannya sendiri Sama seperti biasanya. Kepalanya besar. Mungkin UFO-nya ini mungkin tertanam karena di sana ada badai salju yang besar kadang-kadang muncul dan membuat tumpukan-tumpukan hingga ke dalam air. Di dalam air itu kan es di atas, di bawah kan kadang air. Di dalam itu kan tidak mungkin manusia itu sampai membongkar es baru menyelam. Itu aja derajatnya sudah luar biasa membekunya. Berarti Titik bekunya luar biasa. Seperti yang kita tahu kan alien itu kan cara hidupnya lebih, mungkin daya tahan tubuhnya lebih hebat daripada kita kan gitu. Alien. Emang hebat. Besi saja membeku. Okay. Alien kan bukan besi. Sisi apa namanya? Kulit ya, tapi agak keras kulitnya. Cuman titik bekunya itu tidak kuat kalau ada badai. Apapun makhluk binatang yang terkena badai salju juga nggak kuat. Tidak kuat bertahan di sana. Memang sih lebih lama bertahan, tapi kan di sana tidak ada makanan atau apapun juga. Dan jenisnya itu di sana apa namanya ada badai salju yang tiba-tiba. Itu yang menyebabkan kematian kadang-kadang. Berarti hampir sama dengan di gurun ya kira-kira ada badai pasir Ya, gitu badai ya. pasir. Kalau di gurun kan ada. Nah, bicara masalah gurun. Kalau dibilang tadi Antartika merupakan tempat yang jarang dikunjungi manusia. Gurun kan ada gurun yang jarang dikunjungi manusia. Kenapa bukan pilihannya gurun? Kenapa di Antartika? Karena gurun itu juga bisa dilewati, sering dilewati orang. Oh iya sih. Setidaknya Antartika lebih jarang Oke. orang melewatinya. Di gurun itu gimana ya? Soalnya di gurun sudah ada kerajaan seperti kerajaan berbentuk piramida. Udah ada di sana. Sedangkan di Antartika memang kosong sekali dulunya. Jadi ada beberapa makhluk yang berkulit putih di sana. Matanya masih putih, gininya putih, bulunya putih, tapi dikit-dikit seperti manusia. Kulitnya putih itu. Ada yang sedikit kayak putih biru gitu. Ada seperti Dewi esnya di sana juga. Bicara masalah Dewi es, berarti di situ ada penjaganya. Ya ada. Ada yang mungkin penjaga gerbangnya. Ya gitu. seperti penjaga mungkin agar tidak ada yang mau membebaskan atau gimana. Ada penjaganya di sana. Biasanya ini penjaganya ada di gunung es. Itu dia memang ditugaskan untuk di satu titik itu saja atau beliau harus tiap beberapa hari mungkin beberapa menit mereka harus berputar. Apa harus cuman diam aja di sana? Kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi lagi. Ada dua di sini sebenarnya. Oke. Ada malaikat yang dikurung di Antartika. Malaikat tapi wanita dia. Ini konotasinya ke positif atau negatif? Mungkin negatif ya. Negatif. Karena punya kesalahan. Oke. Malaikat ini menggoda manusia dulu atau berhubungan dengan manusia.
yang tidak diperbolehkan hingga dia dikutuk di gunung es. Di dalam gunung es itu dalam sekali ada makhluk yang berbentuk seperti malaikat. Saya lihat tuh, tapi di mananya saya kurang tahu itu. Berarti dengan kata lain, gunung di Antartika merupakan tempat untuk menyegal makhluk. Ya, kebanyakan gitu Kebanyakan ya. gitu. Penjara gaib lah. Penjara gaib. Entah itu malaikat yang bersalah, entah iblis yang bersalah, kebanyakan jadikan penjara di sana. Ada 2 penjara gaib, yaitu di inti bumi dan di sana. Levelnya yang lebih berat yang mana? Inti bumi ya? Itu penjara tingkat 1 itu. Penyegelan tingkat akhir sekali itu. Tadi kan disebutkan ada kerajaan ya untuk mengurung. Apakah satu saja? Ada kurungan untuk malaikat, ada kurungan untuk iblis. Berarti ada 2 berarti. Ada 2. Kurungan untuk malaikat kebanyakan di gunung. Untuk iblis? Kerajaan gaibnya di bawah laut. Gini, lapisan esnya. Ya. Berarti dia bentuknya bangunan ya, secara gaib. Ya, tapi kalau iblis saya lihat itu gelap. Ada batu-batunya Oke. di dalamnya. Kalau bangunan yang lain ada nggak secara gaib di luar sana? Selain penjara itu. Ada mirip Atlantis. Oh, berarti ada Atlantis di sana. Bukan. Bukan Atlantis ya? Nanya. Ada 2 lagi di sana, Atlantika. Bukan Atlantis, tapi mungkin cabang Atlantis ya. Cabangnya Atlantis, Atlantika. Pecahannya dan mungkin. Arkania namanya. Arkania. Arkania itu seperti yang saya katakan, di sana ada manusia yang rambutnya putih, kulitnya putih, Berbulu. bulunya putih, Berbulunya putih. sampai alisnya putih. Berarti kayak Yeti yang dibilang tadi, bukan? Ya dia kan monyet. Ini seperti Ini manusia manusia. kita. Ada yang gagah, ada yang jelek. Kayak kita, tapi Kalau bulunya kulitnya putih. Kulitnya putih. Mungkin ada Disney Frozen di sini. Apa namanya? Elsa. Oh, ya seperti itu ya Elsa. Iya, enggak, kalau Elsa kan dia punya kekuatan untuk membuat semua menjadi cair, menjadi es. Kok saya apa? Bilang. Sorry. Mungkin Kok saya tahu ya? ada makhluk yang berwarna-warni di kerajaan itu, yang seperti menjangan warna-warni. Ya, jangan heran makhluk aneh-aneh di sana yang tidak ada di daratan kita katanya. Ada di sana, dan kerajaan gaibnya makhluknya juga berbentuk aneh-aneh. Tuh seperti peri sangat banyak di sana. Seperti peri. Nah, kerajaan yang Arkania ini berbentuk seperti elf dan peri. Elf berarti kupingnya lancip. Oke. Yang Atlantika baru yang kulitnya putih-putih. Oke. Berarti kayak orang Eskimo ya? Ya. Nah, Makhluknya di sini kan ya, di sana kan dingin sekali ya. Ya, dingin sekali. Bahkan untuk manusia sendiri itu dingin Susah, sekali. ya. Apakah makhluk di sana juga merasakan dinginnya? Makhluk di sana makhluk aneh, makhluk khusus. Kalau secara gaib, makhluk di sana makhluk ciptaan khusus dia. oke. Malah dia dibawa ke panas, dia nggak kuat hidupnya. Oh, memang diciptakan untuk memang ditempatkan seperti di Antartika. Memang khusus. Saya kan mengatakan di darat ini tidak ada makhluk itu. Mirip itu. Jenis-jenis elf-nya itu bukan elf hutan, tapi elf salju. Berarti warnanya putih. Iya juga. Mungkin warnanya biru gitu ya. Iya. Biar bisa mudah berkamuflase. Ada yang gitu wingnya, tapi orangnya itu agak pendek juga gitu, tapi nggak terlalu pendek. Nah, ada yang seperti itu, dah kulitnya putih, matanya putih, ini alisnya putih, rambutnya putih. Oke. Kalau elf itu hitam nih rambutnya, ada pirang, merah, hitam, pirang gitu rambut elf. Biru juga ada, hijau ada. Oke, jadi itu kan tadi digambarkan elf seperti itu. Apakah elf di salju itu atau di Antartika itu membawa senjata? Bawa dia sama. Membawa panah juga? Ya, panah, ada yang pedang, ada yang tombak, itu biasa. Kalau saya lihat seperti itu di sana makhluknya. Beda dengan di darat, cuman ya nggak jauh-jauh beda lah, cuman kulit mereka aja yang lebih putih. Yang dibuat khusus mungkin Khusus untuk lebih tahan di suhu ekstrim kayak gitu ya. Ya. Nah, bicara tadi kita sudah berbicara masalah kerajaan, berarti ada kerajaan pasti ada pemberontak. Apakah pernah terjadi pemberontakan untuk membebaskan sang tahanan-tahanan ini? Ya, kan ada penjaganya. Ada Dewi S yang memang ditugaskan untuk di sana. Tapi dia kadang datang, kadang pergi. Itu mungkin dibantu dengan kerajaan itulah. Ini 2 kerajaan ini positif ini. Positif. 2 kerajaan negatif atau penjara kerajaan gaib. Oke. Nah, gitu sebenarnya. Nah, ini dia ditugaskan oleh itu juga ngelindungin itu. Ada sih
yang kadang-kadang datang dari lautan, kadang-kadang katanya datang dari hutan mungkin. Kan di sana saya pernah katakan ada binatang Dajjal, binatang yang pernah ikut Dajjal. Tuh, jadi ingin dilepaskan tapi nggak bisa-bisa. Dan ada bangsa Asura juga dan bangsa iblis lainnya. Ada yang namanya Tatsaka Asura juga di sana. Katanya masih terkurung. Kerajaan es ini, apakah mereka bisa berkomunikasi dengan makhluk yang di penjara ini? Apakah mereka Nggak bisa. Makhluk di penjara ini sama sekali tidak ada komunikasi dengan siapapun dan tidak mungkin bisa. Karena tebal sekali lapisan dinding untuk menyegel mereka. Bahkan sesama makhluk gaib pun tidak bisa ya? Iya, tidak bisa. Meskipun mereka mau membebaskan, ya percuma juga. Berarti makhluk ini kan anggap kita biar lebih simpel, rajanya dikurung di sana. Apakah antek-anteknya tahu rajanya dikurung di situ di Antartika? Ada yang tahu. Sebenarnya raja dari raja-raja iblis itu dikurung di bawah. Di bawah. Di inti bumi. Di inti bumi. Nah, tapi di atasnya itu seperti sebuah prajurit dan salah satu panglimanya. Nah itu udah maksud saya, apakah antek-antek si panglima ini tahu kalau panglimanya dikurung di Antartika? Tahu. Banyak cerita kan. Iblis juga punya nenek moyang. Oke. Oh, jadi diceritakan dari ceritakan turun temurun. Nah, berarti kan si nenek moyang ini pasti sekali dua kali pernah ingin membebaskan ini. Apakah spirit itu masih ada di anak-anak itu? Ada. Masih ada. Masih. Karena kan begini, tidak semua iblis dahulu itu ikut perang. Kebanyakan iblis yang perang adalah iblis laki-laki, sedangkan wanita dan iblis yang masih kecil tidak. Jadi mereka masih punya keturunan sampai sekarang. Ya, yang tidak berperang ya tidak melanggar, ya dibebaskan. Tuh. Makanya sampai sekarang masih ada bangsa iblis. Kalau yang Gus Robin lihat sampai sekarang, apakah sudah pernah terjadi perang besar di sana untuk membebaskan itu? Pernah. Tapi akhirnya kapok. Oh, kapok. Karena tidak bisa. Nggak bisa. Setiap mau gituin selalu ditolak. Mau dibebaskan, senjata dipakai, dia mentah. Karena ini lapisan itu dia akan terus menipis. Setiap tahunnya menipis. Hingga beberapa tahun nanti itu akan terlepas. Sampai kiamat kan lama lah. Oke, berarti sebenarnya tidak perlu dibebaskan karena itu akan sendirinya bebas, ya, karena ada waktunya ya. Ada waktunya, dia terus menipis setiap saat. Ibaratnya kayak cairnya es ya gitu ya. Terus menipis per hari, dia menipis gitu. Mungkin beberapa mili gitu ya. Oke. Tapi itu kalau perjalanannya mungkin jutaan tahun, ribuan tahun ya, saya kurang. Ribuan mungkin ya. Akan terjadi penipisan baru dia lepas. Ini pertanyaan di luar dari Antartika ya. Maksudnya di luar dari teori konspirasi tadi. Ini agak ke personal. Kenapa Gus Robin tertarik untuk membahas ini? Antartika. Sebenarnya dulu saya pernah ingin membahas Antartika, tapi kedua ada komen di YouTube, tolong bahas Antartika gitu ya. Gitu. Ketiga ya ini menarik ya, karena menarik ya. Gini Yogi juga nyuruh gitu. Itu aja sih. Intinya di Antartika adalah salah satu energi kuat, energi terbesar salah satu yang ada di bumi. Antartika, kutub utara, kutub selatan, dan inti bumi adalah tiga energi yang tidak bisa dipisahkan. Oke, berarti inti Berarti kutub utara juga ada penjaranya nih? Ada. Sama dengan yang kutub selatan, Antartika. Sama, tapi yang ngaturnya itu bersaudara. Oh, maksudnya bersaudara sama yang di Antartika sama. Tapi nama kerajaannya sama. Oh, jadi sejenis cabang lah. Iya. Kerajaan cabang ini gitu. Karena saking banyaknya iblis yang dikurung. Karena lebih banyak yang saya lihat prajurit dan panglima yang dikurung di sana. Kalau raja-rajanya di inti bumi, iblis. Dimanapun pasti lebih banyak pasukannya dibanding rajanya. Jadi butuh dua gitu. Sama ini katanya. Dan ini energi yang besar yang menyangkut bumi. Kalau ini pecah, hancurlah bumi. Nah, itu medan magnet. Hancurlah. Mungkin nih giga gravitasi mungkin akan naik itu, reverse gravitation gitu, reverse gravitation gitu ya.
Oke, kira-kira itu saja Ya. pembahasan kali ini ya. Mungkin reverse gravity gitu. Mungkin ya. Masih dilanjutkan. Begitu mungkin namanya ya. Ya itu aja ya. Oke, itu saja. Oke, jadi itu saja pembahasan tentang Antartika. Jadi kalau dari teman-teman masih belum jelas, bisa komen di bawah, tanya-tanya di bawah, nanti akan dijawab oleh Gus Robin. Kalau kalian nonton langsung komen, maksudnya video ini nggak terlalu lama di post. Oke, jadi ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak ada sih. ya? Udah pas ya. Kayak udah semua ya. Nah, oke. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa di share, like, dan subscribe channel YouTube kita. Dan jangan lupa hidupkan lonceng agar setiap kita melakukan update atau mengupload video, kalian mendapat notifikasi. Akhir kata, saya Benol dan Saya Gus Robin aja. Gus Robin OMG, Gus Robin Army, Gus Robin BTS Lover, BTS Lovers. Blackpink Lovers. Ya. Gus Robin, Tabib Gus Robin ya. Banyak banget ya. Itu aja cukup dah. Terlalu banyak nanti. Tapi Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dan akhir kata, para mesanti, Om Santi 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 Om. Cheerio.